Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, jamaah kajian Masjid Asy-Syuhada yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama dan utama kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala nikmat, rahmat, karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang tidak terhingga ini. Dan di antara nikmat yang patut untuk kita syukuri, nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada saat ini, yang mungkin tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebanyakan manusia, yaitu nikmat mau dan mampu untuk hadir di majelis ilmu. Dimudahkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke masjid, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari ilmu agama. Maka ini merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Bagaimana tidak? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuh." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pergi ke masjid yang tidak ada niat, keinginan ya kecuali untuk menuntut ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama, maka baginya pahala seperti pahala haji dan hajinya sempurna. Jadi pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang pergi ke masjid untuk mempelajari ilmu agama, yaitu seperti pahala haji sempurna. Maka ini merupakan ya keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kaum muslimin muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Jamaah kajian Masjid Asy-Syuhada dimanapun ia berada, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Jumat pekan kedua, dan ini adalah jadwal saya. Di jadwal saya ini sebulan sekali, Jumat kedua. Dan materi untuk hari Jumat pekan kedua ini adalah materinya tematik, karena pertemuannya jarang.
Dan insya Allah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan sama-sama mempelajari tentang bulan Muharram. Jadi tema kita yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang bulan Muharram. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui, sekarang ini kita telah masuk awal-awal bulan Al-Muharram. Tepatnya tanggal 4 atau 5? 5 Pak ya? Tanggal berapa Muharram ini Pak? 4 masuk 5. Berapa? 5. Ya, wallahu alam 4 atau 5 Muharram. Dan bulan Muharram ini adalah bulan pertama pada kalender Hijriyah, kalender Islami. Benar ya Pak ya? Itu bulan pertama. Kalau kalender Masehi bulan pertama apa Pak? Januari, hafal semuanya. Ya. Kalau kalender Hijriyah, kalender Islami, bulan pertama adalah bulan Muharram. Sebelum kita sampaikan tentang bulan Muharram, mungkin perlu sedikit kita sampaikan tentang sejarah singkat ditetapkannya kalender Hijriyah atau kalender Islami. Jadi kaum muslimin muslimat a'azani Allah wa iyyakum jami'an, pada masa dahulu, masa jahiliyah, yaitu masa sebelum datangnya Islam, masyarakat jahiliyah dahulu sudah mengenal nama-nama bulan yang kita hafal sekarang. Mereka sudah mengenal bulan Ramadan, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya. Mereka semuanya sudah mengenal, dan sudah memakai bulan tersebut sebelum datangnya Islam. Akan tetapi mereka belum menentukan tahunnya. Jadi mereka hanya memakai bulan dan tanggalnya saja, belum memakai tahun. Kalau sekarang kita kan sudah tanggal, bulan dan tahun gitu Pak ya. Dahulu sebelum datangnya Islam, mereka hanya menggunakan tanggal dan bulan. Tahunnya belum. Mereka menetapkan tahun itu berdasarkan dengan kejadian-kejadian besar yang terjadi pada mereka. Terjadi kejadian-kejadian besar. Seperti kalau kita belajar sejarah Sirah Nabawiyah, yang kita ingat tahun kelahirannya Rasulullah SAW kapan Pak? Pada tahun apa? Tahun gajah. Gitu yang kita hafal. Karena memang pada zamannya Rasulullah belum ditentukan tahun. Hanya ditentukan tanggal dan bulan. Jadi masyarakat jahiliyah menentukan tahun dengan peristiwa-peristiwa besar. Peristiwa tahun gajah, tahun renovasi Ka'bah. Tatkala Ka'bah kebanjiran, kemudian rusak, kemudian direnovasi. Atau kejadian-kejadian meninggalnya tokoh-tokoh besar di antara mereka. Maka dijadikan mereka sebagai patokan tahun. Dan hal itu terus berjalan sampai Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn Khattab khalifah keberapa Pak? Khalifah keberapa? Kedua setelah Abu Bakar. Zamannya Abu Bakar masih sama, belum ditetapkan tahun. Zamannya Umar baru ditetapkan tahun. Itu pun tatkala beliau sudah menjabat selama 3 tahun, baru ditetapkan tahun Hijriyah. Sebabnya pada saat itu salah seorang gubernur beliau, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, mendapatkan surat dari Khalifah Umar ibn Khattab. Di dalam surat tersebut hanya tertulis bulannya saja, bulan Sya'ban. Abu Musa al-Asy'ari bingung, ini bulan Sya'ban tahun kapan? Tahun kemarin atau tahun sebelumnya atau sebelum-sebelumnya? Sehingga Abu Musa bingung dengan surat tersebut, mau dikerjakan atau tidak karena tidak jelas tahunnya. Maka Abu Musa mengadu kepada sahabat Umar, Khalifah Umar ibn Khattab. Maka Umar pun berpikir. Kemudian beliau berniat untuk menetapkan tahun. Kemudian beliau mengumpulkan para sahabat. Diajak bermusyawarah untuk menentukan tahun.
Maka para sahabat pun bermusyawarah menentukan tahun. Ada yang mengusulkan tahun disamakan dengan tahunnya Romawi, bangsa Romawi. Maka sahabat Umar menolak. Karena ya tahun Romawi ini sudah sangat jadul, sudah lama. Kemudian ya ada 4 pendapat yang kuat dari para sahabat, ya, yang diambil oleh sahabat Umar. Yang pertama, tahun Hijriyah dimulai, ya, tahun Islam dimulai yang pertama dari kelahirannya Rasulullah SAW. Kelahirannya Rasulullah, maka itu tahun pertama. Kemudian pendapat yang kuat yang kedua, tahun diutusnya Rasulullah sebagai seorang Rasul. Jadi tahun Rasulullah diangkat sebagai seorang Rasul dijadikan tahun pertama. Kemudian pendapat yang ketiga, tahun dimulainya Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka pada tahun itu dijadikan tahun pertama. Kemudian pendapat yang keempat, tahun meninggalnya Rasulullah SAW. Maka dari 4 pendapat tersebut, yang diambil Khalifah Umar yang mana, Pak? Yang mana? Hijrahnya Rasulullah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Oleh karenanya dinamakan kalender atau tahun Hijriyah. Maksudnya adalah dimulai dari hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Itu tahun pertama. Tahun pertama bulan Hijriyah. Kenapa tidak diambil lahirnya Rasulullah atau diutusnya Rasulullah? Ya, karena tahun lahirnya Rasulullah dan diutusnya Rasulullah itu ada perbedaan pendapat dari kalangan para sahabat. Ya, jadi ada perbedaan pendapat kapan, tahun berapa Rasulullah lahir, tahun berapa Rasulullah diangkat sebagai seorang Rasul. Ada perbedaan pendapat, maka tidak dijadikan patokan. Kemudian kenapa tidak dijadikan patokan meninggalnya Rasulullah? Karena kalau yang dijadikan patokan meninggalnya Rasulullah, maka akan mengingatkan para sahabat tentang meninggalnya Rasulullah sehingga membuat mereka bersedih. Maka ditetapkanlah ya mulai tahun Islami, yaitu tahun hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Ini paham Pak ya? Insyaallah ya, ini secara singkat sejarah ditetapkannya tahun Hijriyah. Kemudian setelah itu para sahabat ya bermusyawarah menentukan awal bulan pada tahun Hijriyah. Dimulai dari bulan apa? Maka sahabat Utsman ibnu Affan, kalau yang mengusulkan tadi Hijriyah tadi, itu sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengusulkan kepada Umar dimulainya tahun, yaitu hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Kemudian dimulainya tahun itu dari bulan Muharram, itu atas usulnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Utsman mengusulkan kepada Khalifah Umar agar menjadikan awal bulan pada setiap tahunnya, yaitu bulan Al-Muharram. Bukan tanpa alasan. Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena mengikuti orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Jadi yang sudah berjalan awal bulan itu adalah bulan Muharram. Ya, jadi sudah mengikuti saja. Kemudian yang kedua, dijadikan bulan Al-Muharram menjadi awal bulan karena kaum muslimin baru selesai melakukan ibadah haji. Ibadah haji bulan Dzul Hijjah. Setelah selesai capek dan yang lainnya baru mulai tahun baru, yaitu bulan Muharram. Jadi alasannya karena pada bulan Muharram kaum muslimin baru saja selesai melakukan ibadah haji. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga dijadikannya Muharram sebagai awal tahun karena
muncul tekad bulat para sahabat untuk hijrah dari Makkah ke Madinah, awal kali muncul tekadnya itu yaitu pada bulan Muharram. Jadi muncul niat tekad bulat mau hijrah ke Madinah, ya. Awal munculnya itu adalah bulan Muharram. Maka karena 3 sebab ini, 3 alasan ini, maka dijadikanlah bulan Muharram adalah bulan pertama dari kalender Hijriyah. Baik. Jadi sudah paham Pak 2 poin ini? Sudah paham ya? Sejarah penetapan tahun Hijriyah. Yang kedua, kenapa ya dijadikan bulan Muharram sebagai awal bulan di tahun Hijriyah. Kemudian kita masuk kepada bulan Hijriyah, bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah bulan yang diagungkan oleh banyak orang dari berbagai lintas agama. Jadi bulan yang diagung-agungkan ya oleh beberapa lintas agama. Dan manusia, orang-orang ya dari berbagai lintas agama dan keyakinan dan suku memiliki keyakinan yang berbeda-beda terhadap bulan Muharram ini. Jadi bulan Muharram ini bulan yang memang menjadi perhatian khusus ya kepada yang dijadikan perhatian khusus oleh ya kebanyakan manusia dari berbagai ya lintas agama. Kita sebutkan misalnya Yahudi, Bani Israel. Orang-orang Bani Israel dari kalangan Yahudi. Mereka sangat mengagungkan bulan Muharram ini. Terlebih lagi tanggal 10-nya, hari Asyura. Kenapa Pak? Kenapa orang-orang Yahudi mengagungkan bulan Muharram? Terlebih lagi tanggal 10. Karena pada hari tersebut, tanggal 10 bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabi mereka. Siapa? Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Dan pada tanggal 10 Muharram pula Allah menenggelamkan Fir'aun dengan segala bala tentaranya. Oleh karenanya bulan Muharram khususnya tanggal 10 adalah hari yang sangat bersejarah, hari yang diagung-agungkan oleh orang-orang Yahudi. Oleh karena kita dapatkan orang-orang Yahudi dahulu mereka berpuasa tanggal 10 bulan Muharram, mengikuti nabi mereka yaitu Nabi Musa. Nabi Musa ya dahulu ya shoma Musa syukron lillah. Nabi Musa berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram sebagai bentuk syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini boleh. Ya kita bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan nikmat yang besar, kita bersyukur dengan ibadah. Ini bagus. Sebagaimana Rasulullah SAW juga begitu. Ya, tatkala Rasulullah SAW ya diriwayatkan sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ya kenapa engkau masih lakukan ini? Sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Padahal sudah dihapuskan dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Maka apa jawab Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Apakah saya tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi Rasulullah bersyukur kepada Allah dengan ibadah, yaitu memperbanyak salat. Nabi Musa bersyukur kepada Allah ya karena diselamatkan dari Fir'aun dengan berpuasa. Dan diikuti oleh kaumnya Nabi Musa, Bani Israel dari orang-orang Yahudi. Tapi orang-orang Yahudi yang dahulu. Kalau orang-orang Yahudi yang sekarang sudah tidak berpuasa tanggal 10.
orang-orang Yahudi yang dahulu. Kemudian tidak hanya orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy pun mengagungkan bulan Muharram. Mereka juga berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Cuma sebabnya tidak tahu. Tapi Aisyah mengatakan, ya, kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisy. Adalah tanggal 10 bulan Muharram, yaitu orang-orang kafir Quraisy itu berpuasa pada hari tersebut. Wa kana yasumuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah pun tatkala di Mekkah, beliau juga berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Yang kedua. Yang ketiga, selain orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, banyak yang lain juga mengagung-agungkan bulan Muharram. Ya, di antaranya kaum Syiah Rafidhah. Mereka juga mengagungkan bulan Muharram, menjadikan bulan Muharram ini bulan yang bersejarah. Sehingga kita dapati pada bulan Muharram ini orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah Rafidhah, mereka melakukan ritual. Ritualnya apa, Pak? Ritualnya menyakiti diri sendiri, memukul-mukul badannya dengan ya benda-benda tajam, menyayat-nyayat badannya, bahkan anak-anaknya yang masih bayi, masih kecil disayat-sayat, sehingga berdarah, berlumuran darah di bulan Muharram. Karena mereka mengatakan bulan Muharram ini adalah bulan kesedihan, bulan ratapan. Karena mengingat ya peristiwa terbunuhnya orang yang sangat mereka agungkan, yaitu siapa? Husain, yang terbunuh pada tanggal 10 bulan Muharram di Karbala. Ya, kita tahu orang-orang Syiah Rafidhah ya sangat mengagungkan Ahlul Bait, terutama adalah Husain. Dan Husain terbunuh secara sadis ya pada tanggal 10 bulan Muharram di Karbala. Oleh karenanya orang-orang Syiah Rafidhah yang menjadikan bulan Muharram sebagai bulan kesedihan, bulan meratapi. Sebagian mereka ya ada yang melakukan ritual tidak minum selama sehari di tanggal 10 bulan Muharram, karena ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Husain dahulu, kehausan dan yang lainnya. Kemudian juga ada kelompok kebalikan dari Syiah Rafidhah, yaitu Nasibiyah, yaitu kelompok yang sangat benci terhadap Ahlul Bait. Kalau Syiah Rafidhah itu kan sangat cinta, tapi cintanya ini ya berlebihan, mengalahkan cintanya kepada Rasulullah dan yang lainnya. Kalau Nasibiyah ini kebalikan, justru sangat benci terhadap Ahlul Bait. Sehingga mereka tatkala bulan Muharram itu adalah bulan kesenangan, kegembiraan. Karena pada bulan tersebut dahulu Husain terbunuh, mereka senang. Kebalikan. Kemudian ya tidak ketinggalan pula, ya perlu kita sampaikan juga, sebagian masyarakat kita ya terutama adalah masyarakat Kejawen, mereka juga memiliki keyakinan-keyakinan ya terhadap bulan Muharram ini. Bulan Muharram ya mereka ya mengistilahkan dengan bulan Syuro. Kalau istilah ini tidak penting dan mungkin bisa saja benar, karena Syuro ini diambil dari Asyura. Karena pada bulan Muharram ada hari Asyura. Dan sebagian masyarakat kita mengatakan bulan Syuro. Tetapi yang perlu kita perhatikan yaitu keyakinan-keyakinan mereka terhadap bulan Syuro ini, bulan Muharram ini. Mereka meyakini bahwasanya bulan Muharram ini adalah bulan apa, Pak? Mungkin Bapak lebih tahu ini. Bulan apa ini? Bulan yang penuh dengan mistik, begitu ya? Iya enggak sih? Ya. Bulan keramat. Bulan keramat. Sehingga sebagian mereka tidak mau pantang untuk menikahkan anak-anak mereka di bulan Muharram. Benar gak ini, Pak? Benar ya?
Kenapa? Karena takut sial. Takutnya nanti keluarganya tidak harmonis, tidak baik, cerai atau yang lainnya. Tapi justru saya dapati dulu ustadz-ustadz saya itu justru sengaja. Jadi nikah di bulan Al-Muharram dan alhamdulillah baik-baik saja. Sebagian mereka tidak mau mengawali usaha, membuka usaha di bulan Muharram karena khawatir sial, bangkrut, rugi dan yang lainnya. Sebagian mereka tidak mau melakukan perjalanan jauh di bulan Muharram karena takut kecelakaan atau yang lainnya. Ya, menganggap bulan ini adalah bulan keramat dan ritual-ritual yang lainnya. Nah, kalau di tempat kita di Solo ini di bulan Muharram ini ada ritual. Apa Pak? Disebutkan tidak apa-apa ini. Jadi ada mengeluarkan apa Pak? Kebo bulik, Kiai Slamet. Ya, ada ritual juga. Ya, saya baca-baca ada ritual juga. Apa namanya? Apa istilah nama bahasa? Jadi pada hari itu tidak berbicara. Apa namanya? Apa Pak? Tombok tapa bisu ya. Tapa bisu, tidak bicara. Benar ada Pak ya? Dan ritual-ritual yang lain, keyakinan yang lain. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, keyakinan tersebut, ritual-ritual tersebut ya, kelihatannya biasa. Akan tetapi kenyataannya semuanya itu ya bersangkutan dengan keyakinan, dengan akidah. Maka perlu kita jelaskan, kewajiban kita untuk menjelaskan. Dan perlu bagi kita kaum muslimin ya untuk mengetahui bagaimana pandangan syariat Islam terhadap bulan Muharram ini. Bagaimana bulan Muharram ini dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena ini ya kaitannya dengan akidah. Ya, jadi ya rentan. Ya, rentan. Karena tidak boleh orang meyakini ya menganggap sial suatu masa, suatu waktu, nggak boleh. Ya, menganggap sial, tatoyur ini tidak boleh. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan at-tatayyuru minasyirk. Ya, menganggap sial, oh bulan ini bulan sial, hari ini hari sial. Nomor ini nomor sial. Ada nomor yang dianggap sial, Pak ya? Nomor 13. Kadang di hotel lipnya itu enggak ada nomor 13-nya. Ya, pemain sepak bola jarang ada yang nomor 13, ya. Karena menganggap sial ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Karena kata Rasulullah tasubbu dahra, janganlah sekali-kali mencela waktu. Karena waktu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencela waktu, berarti kita mencela Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita mengetahui, perlu kita sampaikan bagaimana bulan Muharram ini dalam ya kacamata Islam. Kemudian kaum muslimin, muslimat ta'azani Allah wa iyyakum jami'an, para jamaah kajian Masjid Asy-Syuhada ya dimanapun berada, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sampaikan bagaimana pandangan Islam terhadap bulan Al-Muharram. Ketahuilah bahwasanya bulan Muharram yang menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, bulan Muharram adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat agung, bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Kita sebutkan beberapa keberkahan atau keagungan bulan Muharram. Yang pertama, bulan Muharram adalah salah satu dari 4 bulan yang mulia. Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-30,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Yang sudah Allah tetapkan tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Maksudnya adalah bulan Hijriyah. Hafal enggak Pak ini 12 bulan ini? Bukan Januari Februari lah ya. Januari Februari khatam ya. Dibolak-balik pun khatam ya. Ini bulan Hijriyah. Ya. Bulan Hijriyah dimulai dari apa? Muharram, Safar. Ini tes saya ini hafal atau enggak tahu deh. Semoga hafal. Semoga sampai 12. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadi Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, kurang satu. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Alhamdulillah. Baik. Itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum kata Allah. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ya. Sampai-sampai Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah sekali-kali kalian berbuat zalim di 4 bulan tersebut. Padahal Pak, berbuat zalim selain di 4 bulan tersebut boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Gak boleh. Tapi kenapa dalam ayat tersebut Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum? Janganlah sekali-kali kalian berbuat zalim di 4 bulan tersebut. Allah hanya mengkhususkan 4 bulan tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh para ulama, ini adalah penekanan, penguatan. Oleh karenanya, ya dijelaskan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas, kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan tersebut maka dosanya lebih besar. Karena ya larangan dari Allah itu lebih kuat. Dan mafhum mukhalafah kebalikannya, amalan soleh yang dilakukan di 4 bulan tersebut pahalanya juga berlipat. Apa saja 4 bulan haram tersebut? Dulu sudah saya sampaikan tatkala membahas bulan Dzulhijjah. Apa saja Pak 4 bulan haram tersebut? Ini nggak ada door prize ya di sini nih ya. Apa? Muharram jelas. Apa? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, as-sanatu isna asyara syahron. 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ada 4 bulan haram. Salasatun mutawaliyat. 4 bulan haram tersebut gampang. 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Yang satu kata Rasulullah wa Rajabun alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Rajab yang letaknya setelah bulan Jumadil Akhir, sebelum bulan Sya'ban. Jadi ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan yang keempat adalah Rajab. Kenapa dinamakan dengan bulan haram? Ya. Disebutkan ya oleh sebagian ulama ada 2 alasan. Yang pertama, karena pada bulan tersebut ya, orang-orang jahiliyah dahulu sebelum datangnya Islam, mereka sepakat untuk tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan peperangan, tidak melakukan perampokan, pencurian dan yang lainnya, membuat gaduh, membuat risuh ya di 4 bulan tersebut. Ini sudah menjadi kesepakatan yang sudah ma'ruf, yang sudah diketahui oleh orang-orang ya jahiliyah dahulu.
Dan tradisi tersebut setelah datangnya Islam itu dilanjutkan oleh Islam. Jadi ditetapkan oleh Islam, disetujui oleh Islam. Jadi Islam juga menetapkan di 4 bulan tersebut tidak boleh, ya, tidak boleh melakukan peperangan. Artinya peperangan di sini ya mendahului perang, tidak boleh. Kalau diperangi, ya maka ya kapan saja ya kita membela diri boleh. Oleh karenanya kita dapati dahulu sebagian para sahabat datang kepada Rasulullah itu hanya pada bulan-bulan haram saja. Jadi, kenapa kok datangnya pada bulan-bulan haram saja? Ya mereka mengatakan ya kalau bulan haram ini aman. Jadi mereka datangnya dari berbagai kota. Kalau bulan haram aman, perjalanan aman. Tapi kalau selain bulan haram, ya ini ada begal, ada perampok, ada pembunuhan dan yang lain, jadi nggak aman. Jadi datangnya hanya di bulan-bulan haram. Alasan yang kedua, ya kenapa bulan ini bulan haram? Karena tadi dosa dan amal ibadah pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang dilakukan di bulan haram lebih besar. Pahala yang dilakukan di bulan haram maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua dari bulan Al-Muharram, bulan Muharram ini adalah satu-satunya bulan dari 12 bulan yang namanya disandarkan kepada namanya Allah. Namanya disandarkan kepada namanya Allah. Jadi Rasulullah kalau mau menyebut nama bulan Muharram, maka beliau tidak mengatakan bulan Muharram langsung, tapi beliau selalu mengatakan Syahrullah Al-Muharram. Bulannya Allah Al-Muharram. Contohnya misalnya dalam hadis nanti akan kita sampaikan, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa Syahrillahil Muharram, yaitu puasa pada bulannya Allah Al-Muharram. Jadi Rasulullah kalau mau menyebut nama Muharram, beliau selalu mengawali dengan Syahrullah, bulannya Allah. Dan kita tahu semua yang disandarkan kepada namanya Allah ini menunjukkan keistimewaan sesuatu tersebut. Contoh misalnya masjid. Masjid ini adalah tempat yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah. Masjid ini istilahnya apa Pak? Baitullah. Benar ya? Baitullah, rumahnya Allah. Al-Quran dinamakan apa? Kitabullah. Karena Al-Quran ini adalah kitab yang paling mulia, maka disandarkan namanya kepada nama Allah, Kitabullah. Manusia yang paling mulia, Rasulullah. Jadi setiap ya yang disandarkan kepada namanya Allah itu menunjukkan keistimewaan. Untanya Nabi Saleh dinamakan dengan Naqatullah. Bulan Muharram Syahrullah. Tidak pernah Rasulullah menyebut bulan-bulan yang lain dengan menisbahkan, dengan menyandarkan namanya kepada Allah. Tidak pernah Rasulullah mengatakan Syahrullahi Ramadan, Syahrullahi Syawal, Syahrullahi Dzulqa'dah dan selainnya, tidak. Tapi kalau Rasulullah menyebutkan Muharram, maka beliau mengatakan Syahrullah Al-Muharram. Dan Muharram ini Pak, ini adalah satu-satunya bulan yang namanya ditetapkan oleh Islam. Tadi kita sudah sampaikan bahwasanya sebelum datangnya Islam, orang-orang jahiliyah sudah mengenal nama-nama bulan. Tapi bulan Muharram itu tidak ada di dalam istilah mereka. Bulan Muharram itu namanya mereka itu adalah Safar Awal. Jadi habis Dzulhijjah, Safar Awal, Safar Sani. Kemudian setelah datangnya Islam, Safar Awal diganti oleh Islam dengan bulan Al-Muharram. Jadi bulan
yang namanya satu-satunya bulan yang namanya ditetapkan oleh Islam, dan satu-satunya bulan yang namanya disandarkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang luar biasa, ya, keistimewaan, yaitu bulan Muharram. Ini baru setengah materi sudah waktu mau isya, ini gimana ini, Pak? Baik. Sebetulnya masih ada lagi, ya, keutamaan yang lain dari bulan Muharram. Cuma yang terakhir ini karena waktunya sudah habis, yang terakhir yang sangat penting, amalan apa saja yang dianjurkan, yang disyariatkan pada bulan Muharram. Ini secara singkat, ya, secara singkat karena waktunya. Jadi tidak ada amalan yang khusus. Tidak ada amalan yang khusus yang dianjurkan di bulan Muharram yang dijelaskan oleh hadis-hadis yang sahih, ya, kecuali hanya satu amalan, yaitu memperbanyak puasa. Jadi tidak ada hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang amalan yang khusus di bulan Muharram kecuali puasa, memperbanyak puasa. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram." Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa bulannya Allah, yaitu puasa Muharram. Terlebih lagi di tanggal 10 bulan Muharram, ya, yang dinamakan dengan puasa Asyura. Ini lebih ditekankan lagi. Karena Rasulullah ditanya tentang puasa Asyura, maka Rasulullah mengatakan, "Aktasibu 'alallah an yukaffira as-sanata allati qablahu." Puasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram, keutamaannya dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Puasa 1 hari, ya, keutamaannya dihapuskan dosa selama 1 tahun. Sudah belum? Ini kalau belum saya lanjutkan, kalau sudah saya. Selain puasa, ya, maka tidak ada amalan-amalan yang lain yang khusus, ya, dianjurkan di bulan Muharram. Ya, contoh misalnya doa khusus di bulan Muharram, doa khusus di awal tahun dan akhir tahun, di awal bulan Muharram, di akhir bulan Muharram, atau secara khusus menghidupkan malam Asyura, ya, atau secara khusus bersedekah di hari Asyura. Maka semua hadis yang menunjukkan amalan-amalan khusus di bulan Asyura selain puasa adalah, ya, amalan yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang lemah. Minimalnya hadis-hadis tersebut hadis yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Misalnya tentang bertobat, tentang bersedekah, ya, adalah hadis-hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Ya, minimalnya hadis tersebut, ya, hadis yang diperselisihkan oleh para ulama. Akan tetapi kalau hadis yang menunjukkan tentang memperbanyak puasa adalah hadis yang disepakati oleh para ulama, adalah hadis-hadis yang sahih, karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan puasa yang terakhir, puasa Asyura ini tanggal 10 bulan Al-Muharram ini, ya, ada 4 fase penetapan puasa tersebut. Yang pertama, fase pertama, Rasulullah dahulu puasa di Mekkah sebelum hijrah. Puasa, ya, di Mekkah. Kemudian tatkala Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Kemudian Rasulullah bertanya, ya, ayyaumun hadza? Hari apa ini? Kenapa kalian berpuasa pada hari ini? Maka yang mereka mengatakan, hadza yaumun azim. Ini adalah hari yang agung. Yaumun najjallahu Musa. Hari di mana Allah menyelamatkan Musa. Yaumun aghraqallahu ala Fir'aun. Hari di mana Allah menenggelamkan Fir'aun.
Fasoma Musa syukran lillah. Maka Musa berpuasa pada hari tersebut sebagai syukur, bentuk syukur kepada Allah. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, ya ana aula bi Musa minhum. Saya lebih berhak untuk mengikuti Musa ya daripada mereka pengikut-pengikutnya. Maka Rasulullah tatkala di Madinah berpuasa tanggal 10 dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Bahkan menekankan, bahkan sebagian para ulama mewajibkan. Jadi puasa Asyura ini dulu pernah wajib sebelum datang kewajiban puasa Ramadan. Ya. Kemudian fase yang berikutnya, fase yang ketiga, tatkala datang kewajiban puasa Ramadan, maka Rasulullah menjadikan puasa Asyura ini menjadi sunnah, ya, menjadi biasa. Ya, siapa yang mau berpuasa berpuasa, ya, siapa yang tidak, ya tidak mengapa. Setelah datang ya kewajiban puasa Ramadan. Kemudian fase yang keempat, yaitu di akhir hayatnya Rasulullah SAW, ya, akhir hayatnya Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, ya, fa idza kana al-amul muqbil sumna yaumat tasi'. Kalau saya masih bertemu dengan bulan Muharram tahun depan, maka saya akan berpuasa juga tanggal 9. Jadi tanggal 9 dan tanggal 10. Sebelumnya Rasulullah hanya berpuasa tanggal 10. Tapi Rasulullah berangan-angan, tahun depan saya akan berpuasa tanggal 9 untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Akan tapi belum datang tahun depan setelah Rasulullah mengucapkan kalimat tersebut, ya Rasulullah meninggal. Maka ada beberapa cara puasa Asyura, ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu puasa sehari sebelumnya dan setelahnya. Jadi 3 hari, tanggal 9, 10 dan 11. Ini tingkatan yang paling baik, ya. Kemudian yang kedua, puasa 2 hari, puasa tanggal 9 dan tanggal 10 saja. Karena Rasulullah berangan-angan untuk berpuasa tanggal 9 dan 10. Walaupun Rasulullah belum melakukannya, karena ya tidak bertemu ya tahun berikutnya. Kemudian yang ketiga, ya boleh berpuasa pada tanggal 10 saja. Boleh berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja. Jadi ada 3 tingkatan. Tapi kaum muslimin muslimat azani Allah wa iyyakum jami'an, ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf sebelumnya karena mungkin terlalu terburu-buru ya Pak ya. Ngomongnya terlalu cepat karena mengejar materi dengan waktu yang sudah ditetapkan. Ya semoga bisa dipahami, ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya datang dari kebodohan saya pribadi. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.